Selamat sore pemirsa, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 17 tentunya bersama dengan saya, Subki Abdul. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Jumat 6 Januari 2023 selengkapnya. Mengawali TVR 17 kali ini, pemirsa, menutup tahun 2022 lalu, pemerintah memutuskan melakukan impor beberapa komoditas pangan, di antaranya adalah beras, kedelai, dan juga bawang putih. Menanggapi hal tersebut, Komisi 4 DPR RI menilai pemerintah terkesan tidak berpihak kepada produksi pangan di dalam negeri. Pemerintah seharusnya memiliki keberpihakan dalam melihat pangan sebagai persoalan yang sangat fundamental dan juga amanat konstitusi untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Memasuki tahun 2023 ini, Komisi 4 DPR RI berharap pemerintah lebih memperhatikan produksi pangan dalam negeri agar secara bertahap mengurangi impor pangan. Menutup tahun 2022 lalu, pemerintah memutuskan melakukan impor beberapa komoditas pangan, di antaranya beras, kedelai, dan bawang putih. Impor ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi stok tahun 2023. Anggota Komisi 4 DPR RI Luluk Nur Hamidah menyoroti impor komoditas pangan yang dilakukan pemerintah hingga saat ini. Menurutnya, pemerintah terkesan tidak berpihak pada produksi pangan dalam negeri. Dalam kasus impor buah-buahan misalnya, ketidakberpihakan pemerintah membuat kualitas buah-buahan Indonesia kalah jauh dengan kualitas buah-buahan luar negeri, sehingga masyarakat Indonesia lebih memilih buah-buahan impor dengan kualitas yang lebih baik dengan harga terjangkau. Kemudian juga kita ini masih juga mengimpor buah-buahan, walaupun kita ini negara tropis. Nah, menurut saya bukan karena ketersediaannya yang tidak ada, tetapi memang politik kita yang tidak cukup berpihak kepada produksi di dalam negeri. Kemudian juga selera publik itu udah didikte oleh selera pasar, yang itu juga menurut saya karena adanya kebijakan yang sangat terbuka ya, yang sangat open gitu terhadap berbagai produk impor ya, sehingga masyarakat ya mau nggak mau punya pilihan yang beragam gitu. Selain itu, Luluk Nur Hamidah juga mendorong Bulog menyerap hasil panen petani Indonesia semaksimal mungkin dan memberikan harga beli yang pantas untuk produk pangan dalam negeri. Ken Suari, TVR Parlemen, melaporkan. Bisa kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad ini mengatakan bahwa dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini tidak dapat menjadi alasan dilakukannya pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo. Dasko menjelaskan Presiden mengantongi kewenangan dan juga aturan dalam menerbitkan Perpu. Selain itu, pemirsa, penerbitan Perpu juga pernah dilakukan oleh Presiden yang menjabat sebelum Joko Widodo. Usulan pemakzulan Presiden Joko Widodo muncul menjelang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diterbitkan. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan Perpu Cipta Kerja tidak bisa dijadikan alasan untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan Presiden Joko Widodo memiliki kewenangan dalam menerbitkan Perpu. Bahkan, penerbitan Perpu juga pernah terjadi sebelum Joko Widodo menjadi presiden. Ia mengatakan sejauh ini DPR RI belum melakukan pembahasan terhadap Perpu Ciptaker karena masih dalam masa reses. Pembahasan mengenai isi dan substansi dari Perpu Ciptaker akan dilakukan pada masa persidangan ketiga tahun sidang 2022-2023. Perpu itu kan memang ada aturannya, bahwa kemudian Presiden bisa menerbitkan Perpu. Ini kan bukan cuma zaman Pak Jokowi. Presiden sebelumnya juga sudah ada juga jurisprudensinya menerbitkan Perpu. Nah, sehingga saya pikir tidak ada alasan untuk memakzulkan Presiden dengan Perpu atau Presiden mengeluarkan Perpu. Kalau ada yang sebelumnya juga nanti kan pasti ada alasan. Nah, oleh karena itu mungkin yang perlu nanti dilihat oleh DPR substansi dari Perpu tersebut. Nanti kita akan bahas
di masa sidang pekan depan. Demikian. Sufmi Dasko menambahkan unjuk rasa terhadap Perpu Ciptaker yang dilakukan oleh sejumlah kelompok masyarakat merupakan bagian dari hak menyatakan pendapat yang dijamin oleh undang-undang, termasuk dalam hal ini menyampaikan masukan kepada DPR RI. Zikri Yasir Todenus, TVR Parlemen, melaporkan. Informasi berikut datang dari Komisi 5 DPR RI yang menegaskan agar pemerintah memberikan edukasi dan juga informasi soal kebencanaan nasional, mengingat posisi geografis Indonesia yang cukup rawan. Untuk itu, Komisi 5 mendorong BMKG membuat informasi cuaca dan juga potensi bencana dalam bentuk media cetak untuk menjangkau masyarakat di pedesaan yang tidak memiliki akses informasi dari BMKG karena perangkat digital yang tidak memadai. Sebagai upaya memaksimalkan literasi kebencanaan di Indonesia, Komisi 5 DPR RI mendorong BMKG membuat informasi cuaca dan potensi bencana dalam bentuk media cetak untuk menyentuh masyarakat desa yang tidak memiliki akses internet. Anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi mengamati banyak masyarakat di pedesaan yang tidak memiliki akses informasi dari BMKG karena perangkat digital yang tidak memadai. Untuk itu Mulyadi mendorong BMKG agar membuat informasi cuaca dan potensi bencana yang nantinya informasi tersebut diletakkan di tempat-tempat yang menjadi titik kumpul masyarakat, salah satunya pos ronda. Tapi sekali lagi saya ingatkan supaya BMKG tidak melulu dalam konteks penetrasi informasi itu hanya berbasis kepada dunia digital, tapi harus betul-betul sampai kepada masyarakat. Penetrasi maksud saya itu melibatkan stakeholder bahkan sampai ke wilayah-wilayah di daerah-daerah. Ya, katakanlah semua diinformasikan bagaimana cara menangani bencana, waspada bencana, informasi-informasi itu sampai bahkan di pos ronda sekalipun di masyarakat. Supaya apa? Mereka bisa terus-menerus diedukasi pemahaman tentang bencana, saya kira itu. Saya setiap hari nih dapat update informasi terkait cuaca dari BMKG. Tapi kalau misalnya saya main ke pelosok-pelosok wilayah dapil saya yang notabene tidak jauh dari Jakarta, saya kok nggak merasakan bahwa mereka mendapatkan informasi tentang cuaca sekalipun, ya. Kenapa? Karena tadi semuanya berbasis digital dan tidak semuanya mereka mengakses itu, ya. Komisi 5 juga mengingatkan, sebagai negara yang rawan bencana alam, pemerintah harus memberikan perhatian serius terkait mitigasi bencana melalui dukungan politik, anggaran, dan kerjasama lintas sektoral. Kendan Ferdian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, meski bangsa ini sudah lama hidup dengan bencana, upaya penanggulangan bencana seringkali tertunda. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan bencana di bangsa ini sangatlah rapuh. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Masih bersama dengan Suki Abdul di TVR 17. Gempa bumi telah beberapa kali melanda negeri ini. Yang terbaru yaitu gempa yang melanda Kabupaten Cianjur dengan kekuatan 5,6 magnitudo yang memakan korban lebih dari 300 orang. Ketidakpastian pemerintah yang mengakibatkan hancurnya infrastruktur dan banyaknya korban jiwa yang merupakan bukti bahwa bangsa ini tampaknya masih bersusah payah untuk belajar upaya mitigasi bencana. Misal untuk itu mengetahui informasi lengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Setiap bencana datang, seketika itu pula korban jiwa berjatuhan. Kondisi yang selalu terjadi di Indonesia seakan tidak pernah menemukan solusi yang paten. Kesiapsiagaan untuk melakukan mitigasi selalu gagal, dan bencana di negeri ini terus menelan korban jiwa. Meskipun bangsa ini telah lama hidup dengan bencana, namun upaya antisipasinya kerap terlambat dan cenderung bersifat parsial. Ketika bencana datang, semua seolah terjadi secara tiba-tiba, padahal prediksi kebencanaan telah diketahui sejak lama. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bencana, pendidikan kebencanaan perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan kita. Meski demikian, implementasinya tidak semudah yang dibayangkan karena kerap terhambat ego sektoral. Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti mengatakan, materi pembelajaran atau kurikulum kebencanaan akan sulit untuk dirumuskan jika masih ada ego sektoral antar lembaga. Namun jika kurikulum bencana akan dimasukkan sementara di lembaganya sendiri saja tidak diperkuat kelembagaannya, bahkan ada keinginan untuk dihapus, ini kan berarti nggak sinkron ya antara keinginan dan implementasinya. Mestinya ini ada penguatan kelembagaan kebencanaan. Kita melihat seluruh stakeholder muncul keinginan untuk memberikan bantuan. Namun karena kelembagaannya tidak diperkuat, akhirnya apa? Masing-masing yang ada adalah ego sektoralnya ya. Anggota Komisi 8 DPR RI lainnya, Hasbi Jayabaya, juga mendukung adanya kurikulum kebencanaan. Menurutnya, pendidikan bencana wajib diketahui oleh masyarakat untuk meminimalisir dampak akibat bencana. Maka saya sebetulnya sangat setuju dengan usulan Pak Presiden bahwa mitigasi bencana dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Kenapa? Supaya anak-anak kita, adik-adik kita, generasi penerus memahami betapa pentingnya kita hidupkan kembali nih kampung siaga bencana, kampung KSB kita optimalkan kembali karena kita melihat yang terakhir di Cianjur itu tentu sangat disayangkan. Anggota Komisi 5 DPR RI, Bakri, mendorong pemerintah menyikapi secara serius masalah cuaca ekstrim melalui program-program yang rasional dan strategis. Di negara yang rawan bencana, kesiapsiagaan menjadi hal yang mutlak dilakukan. Jadi penanganan pemerintah cukup bagus. Kita mendorong kepada pemerintah untuk tetap standby. Ya, standby karena cuaca ekstrim ini sangat tidak bisa diprediksi ya. Kadang-kadang tahunya bencana datang begitu aja. Apalagi kemarin juga kita juga sudah bicara tentang bencana gempa di Cianjur ini. Ini juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Alhamdulillah tadi kita senang mendengar dari pemerintah bahwa pemerintah sudah tidak ada lagi daerah yang tidak bisa diakses. Letak geografis Indonesia yang berada di lingkaran cincin api Pasifik menuntut penguatan ketahanan bencana yang lebih baik. Bencana merupakan suatu keniscayaan, potensinya sudah diketahui dan wilayah rawan bencana sudah bisa dipetakan. Namun waktunya saja yang belum bisa dipastikan dengan jitu. Dengan data pemetaan bencana, semestinya upaya mitigasi bisa maksimal dilakukan.
Sebagai contoh, daerah rawan gempa mesti dibangun rumah tahan gempa. Begitu juga wilayah potensial tsunami mesti dilarang untuk pemukiman. Kondisi alam yang berpotensi memicu bencana memang tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Namun pemerintah memiliki otoritas penuh untuk membuat serangkaian kebijakan untuk menekan dampak bencana seminimal mungkin. Politik kebencanaan juga harus benar-benar ditegakkan. Dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana sejatinya sudah ada. Terapkan semua aspek penanganannya tanpa terkecuali. Siapkan anggaran mitigasi yang memadai di sektor pendidikan. Ajarkan mengenai kesiapan bencana yang tersistem serta peningkatan literasi kebencanaan demi memperkokoh ketahanan bencana bangsa ini. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG untuk konsisten dan lebih detail dalam upaya mitigasi bencana di suatu wilayah guna menghindari banyaknya korban jiwa yang disebabkan oleh bencana alam. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG ini memprediksi bahwa cuaca ekstrim di Indonesia masih terus terjadi sejak penghujung tahun 2022 hingga awal tahun 2023. BMKG pun menghimbau kepada semua pihak untuk waspada dan juga melakukan serangkaian upaya antisipasi dalam mengatasi ancaman bencana hidrometeorologi basah seperti curah hujan ekstrim, badai petir, hingga angin tornado. DPR pun mengingatkan pemerintah untuk selalu siap menghadapi bencana alam yang bisa terjadi setiap waktu, serta meminta BMKG lebih detail dalam melakukan sosialisasi mitigasi bencana sebagai upaya penyelamatan masyarakat dari potensi bencana. Pemirsa, selengkapnya mari kita simak laporan dari rekan kami Umam Hidayat dengan anggota Komisi 5 DPR RI. Berikut ini.
Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, cuaca ekstrim saat ini tengah menghantui di beberapa wilayah di Indonesia. Dan di mana BMKG telah memperingatkan kepada masyarakat terkait ancaman cuaca ekstrim yaitu berupa hujan lebat disertai dengan petir. Dan tentunya pemirsa ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Dan ancaman cuaca ekstrim ini diperkirakan akan berlangsung hingga pada awal tahun 2023. Dan untuk informasi selengkapnya terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan bagi masyarakat untuk menghadapi cuaca ekstrim tersebut, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Bapak Sudewo. Baik Pak, apa saja nih Pak hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh BMKG untuk menghadapi ancaman cuaca ekstrim tersebut Pak? Mitigasi cuaca ekstrim yang diprediksikan oleh BMKG itu seharusnya dilakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Utamanya adalah pada titik-titik tertentu atau daerah-daerah tertentu yang terancam dengan ancaman cuaca ekstrim. Ya. Jadi BMKG tidak hanya merilis secara global begitu, tetapi harus secara detail pada lokasi-lokasi tertentu, pada daerah-daerah tertentu, koordinasinya dengan kepala daerah itu harus ditingkatkan, dengan dinas-dinas terkait di kabupaten harus ditingkatkan. Intinya informasi mitigasi cuaca ekstrim itu masyarakat harus tahu jauh sebelumnya, sehingga masyarakat punya persiapan hal-hal yang perlu dilakukan sebagai antisipasi atau menghadapi terjadinya cuaca ekstrim itu. Ini memang tidak hanya pekerjaan BMKG saja, tetapi pekerjaan kita semua, terutama pada pemerintah kabupaten. Mitigasi cuaca yang diramalkan oleh BMKG ini memang sesuatu ancaman terhadap keselamatan masyarakat, begitu. Tidak hanya melumpuhkan bidang atau sektor-sektor ekonomi tertentu, tetapi ini adalah ancaman nyawa seseorang, masyarakat. Maka penting sekali untuk dilakukan satu sosialisasi secara tepat, gitu. Yang dimaksud secara tepat itu mitigasi tersebut bahwa akan terjadi cuaca ekstrim itu akan terjadi di daerah mana. Ya. Jangan skala luas, tapi detail. Misalnya bahwa Jakarta akan terjadi cuaca ekstrim. DKI Jakarta itu di daerah yang mana? Ya, kalau perlu sampai tingkat kelurahan, sampai pada tingkat RW. Misalnya Jawa Tengah akan terjadi cuaca ekstrim di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Tapi bagian selatan itu yang mana? Di Kabupaten Cilacap, atau Kebumen, ataukah yang lain ya? Itu lebih detail. Jadi masyarakat itu betul-betul tahu mana yang akan terdampak cuaca ekstrim tersebut. Ya. Kalau selama ini yang dilakukan BMKG itu kayaknya masih global, belum detail. Maka harus dirubah metode sosialisasinya dan dirubah metode koordinasinya. Pak, bagaimana koordinasi dari Komisi 5 dengan BMKG untuk menghadapi ancaman cuaca ekstrim tersebut, Pak? Ya, sebentar lagi kami akan panggil Kepala BMKG untuk memaparkan apa saja yang menjadi bacaan BMKG terhadap cuaca ekstrim itu. Dari situ kami akan dorong Kepala BMKG untuk lebih detail melakukan mitigasi dan sosialisasi koordinasinya juga itu. Apa ada yang bisa disampaikan Pak kepada masyarakat terkait ancaman cuaca ekstrim ini Pak? Ya, masyarakat saya minta terhadap ancaman cuaca ekstrim ini hati-hati ya, karena seringkali terjadi hujan lebat, angin pitung beliung. Itu kepada pemerintah daerah saya minta penghijauan-penghijauan yang sudah tinggi, yang besar itu hendaknya dipotong, tapi meskipun tidak mengurangi keindahan, tapi jangan terlalu tinggi. Begitu juga kepada masyarakat luas yang punya pohon-pohon yang tinggi, yang itu pun juga tidak produktif, kurang begitu memberikan manfaat, ya demi keselamatan lebih baik itu dipotong begitu, supaya tidak mengancam nyawa bila mana terjadi cuaca ekstrim, misalnya
hujan lebat, angin petung beliung itu masih selamat. Dan saya minta oleh kabupaten, kota di mana saja seluruh Indonesia memperhatikan ancaman cuaca ekstrim ini dan mengambil langkah-langkah konkret sebagai antisipasinya agar masyarakat tidak menjadi korban. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Baik pemirsa, itu saja yang dapat saya laporkan bersama dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Bapak Sudewo. Dan dari keterangan dari Bapak Sudewo tadi, Bapak Sudewo selalu memperingatkan untuk masyarakat terus berhati-hati dan juga memperingatkan agar pohon-pohon yang tinggi ditebang agar tidak terjadi pohon tumbang ketika cuaca ekstrim melanda. Baik, sekian dari saya, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda berikut tetaplah bersama kami di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali lagi di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Nazia Sudirja. Baik, terima kasih rekan Uki dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu berita mengenai polemik Perpu Cipta Kerja yang menuai kontroversi dan DPR tegaskan tidak ada pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Dan pemirsa, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini, penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja masih menuai polemik. Bahkan ada yang menyebut penerbitan Perpu oleh Presiden Joko Widodo adalah akal-akalan untuk menyiasati putusan MK karena tidak ada kegentingan yang memaksa. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan penerbitan Perpu sudah ada aturannya. Selain itu, Presiden Joko Widodo bukanlah presiden pertama yang menerbitkan Perpu. Dasko mengatakan DPR tentu akan mengkaji substansi dari Perpu Cipta Kerja, namun untuk saat ini tidak bisa dilakukan karena DPR masih dalam masa reses. Dasko memastikan pekan depan DPR akan mengkaji substansi Perpu Cipta Kerja. Terkait penolakan dari sejumlah kalangan buruh, menurutnya hal itu merupakan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.
selagi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada. Dasko menyatakan masyarakat juga bisa menyampaikan pendapatnya terkait dengan substansi Perpu Cipta Kerja pada DPR RI. Sebelumnya, anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah Abdul Rahman Toha mendesak DPR dan pimpinan DPD untuk melakukan peninjauan opsi pemakzulan atau melengsarkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya. Hal itu sebagai bentuk imbas atas terbitnya Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Menurutnya, opsi pemakzulan harus dilakukan karena Perpu yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo berbahaya bagi proses demokrasi di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Dasko menilai secara aturan konstitusi tidak ada celah untuk memakzulkan Presiden akibat Perpu. Apabila ada, maka pada masa kepresidenan sebelumnya bisa dipastikan akan ada pemakzulan akibat penerbitan Perpu. Dasko menambahkan kewenangan DPR pada Perpu hanya terbatas pada pengesahan dan tidak bisa ikut campur dalam pembentukan konteks pembahasan. Dan berita selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online yaitu berita mengenai Komisi 3 DPR yang mendukung tilang manual diberlakukan kembali. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini pemirsa, yaitu Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni merespons rencana Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakor-Lantas Polri Irjen Firman Santiabudi yang mempertimbangkan penerapan kembali tilang manual. Sahroni setuju dengan diberlakukan kembali kebijakan tilang manual tersebut lantaran rendahnya kedisiplinan pengendara di jalan raya pada aturan lalu lintas selama berkendara. Sahroni menilai selama pemberlakuan penuh tilang elektronik atau e-tilang banyak masyarakat yang coba mengakali aturan. Hal seperti itu yang membuat disiplin pengguna jalan menjadi jeblok. Karenanya Sahroni menilai pemberlakuan kembali tilang manual agar pengendara kembali normal dan taat kepada aturan. Sahroni juga mengatakan personel Korlantas Polri agar menjalankan tugas dengan baik sehingga tidak ada praktik pungli saat tilang manual dilakukan. Sahroni meminta Polri untuk tegas menindak jika ada temuan pungli atau penyelewengan lainnya di jalan. Sekedar informasi pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Firman Santiabudi sebelumnya menyampaikan alasan polisi akan memberlakukan kembali tilang manual karena sejak sistem penindakan tersebut dihapuskan, kesadaran pengendara untuk tertib berkendara menjadi semakin berkurang bahkan tidak muncul. Penerapan e-tilang justru membuat pengguna jalan raya melakukan pelanggaran baru seperti mencopot plat kendaraan saat tilang manual ditiadakan. Hal lainnya adalah karena meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas selama operasi lilin 2022 yang diselenggarakan pada 23 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu berita dari DPR yang tegaskan tidak ada pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo akibat polemik Perpu Cipta Kerja. Juga berita dari Komisi 3 DPR RI yang mendukung tilang manual diberlakukan kembali. Dan kembali ke rekan Uki. Ya, terima kasih rekan kami Nazia yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Pemirsa TVR Parlemen segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya, Subki Abdul, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Wassalam.